Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 2023143616. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertemakan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut adalah penjelasan tata urutannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 memuat norma-norma fundamental negara seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hak kewajiban negara. Yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan ketetapan MPR yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketetapan MPR ini biasanya berisi tentang hal-hal yang bersifat fundamental dan strategis, seperti garis besar haluan negara atau GBHN dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden untuk memuat aturan-aturan yang bersifat umum dan mengikat secara rasional. Selanjutnya yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau PP. Nah, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah sejalan dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengannya. Lalu yang kelima yaitu peraturan presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang atau PP. Nah, Perpres harus sejalan dengan undang-undang dan PP dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Lalu yang keenam yaitu peraturan menteri. Peraturan menteri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh menteri untuk melaksanakan undang-undang, PP dan Perpres. Peraturan menteri harus sejalan dengan PP dan undang-undang. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu peraturan daerah atau Perda. Nah, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk melaksanakan UU, PP, Perpres atau peraturan menteri. Nah, Perda harus sejalan dengan UU, PP, Perpres, dan peraturan menteri dan tidak boleh bertentangan dengan ketiganya. Lalu yang kedelapan yaitu peraturan desa atau Perdes. Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh desa untuk melaksanakan UU, PP, Perpres, peraturan menteri, dan Perda. Nah, Perdes harus jalan dengan UU, PP, Perpres, peraturan menteri, dan Perda dan tidak boleh bertentangan dengan ketiganya. Nah, bisa disimpulkan tata urutan peraturan perundang-undangan di atas hanya bersifat umum. Dalam praktiknya terdapat beberapa pengecualian dan ketentuan khusus yang berlaku untuk jenis peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, teman-teman bisa merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Lanjut ke subtema yang kedua yaitu mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Nah, perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali setelah reformasi tahun 1998. Itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tuntutan reformasi. Nah, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan fundamental dalam sistem politik dan hukum pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru dianggap tidak demokrasi dan memberikan kewenangan berlebihan kepada presiden. Dan selain itu, munculnya desakan untuk membatasi kekuasaan presiden, memperkuat peran DPR dan MPR. Lalu yang kedua yaitu kekurangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak cukup untuk memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis dan hak asasi manusia. Lalu banyaknya pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir sehingga rentan disalahgunakan. Lalu kurangnya pengaturan sebagai otonomi daerah, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, dinamika perkembangan masyarakat. Nah, perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang pesat di Indonesia setelah reformasi membutuhkan penyesuaian konstitusi. Lalu juga munculnya berbagai isu baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang 1945 seperti desentralisasi, globalisasi, dan hak. Lalu yang keempat yaitu memperkuat demokrasi. Nah, Amandemen Undang-Undang 1945 bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, lalu membatasi kewenangan presiden dan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Lalu yang kelima yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, Amandemen Undang-Undang 1945 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mencegah munculnya kembali praktik otoritarianisme dan diskriminasi. Nah, jadi dari kelima alasan tersebut bisa disimpulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen mengalami perubahan struktur dan substansi yang signifikan dibandingkan dengan versi aslinya. Berikut adalah klasifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, tetap dipertahankan dengan beberapa penyesuaian redaksional. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dan dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua yaitu batang tubuh. Nah, batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian 1 dibentuk untuk kedaulatan negara, terdapat pada pasal 1-3. Lalu bagian kedua, hak asasi manusia, terdapat pada pasal 27E sampai 34H. Bagian ketiga, yaitu kekuasaan negara, terdapat pada pasal 4-21. Lalu bagian yang keempat, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, terdapat pada pasal 37. Selanjutnya ada substansi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu penguatan demokrasi dan hak asasi manusia,
terdapat jaminan hak asasi manusia yang lebih komprehensif, pembatasan kewenangan presiden, dan penguatan lembaga demokrasi seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, desentralisasi, yaitu kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada daerah. Yang ketiga, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, ini diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Lalu yang keempat, yaitu ekonomi kerakyatan, diatur mengenai pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Lalu yang kelima, yaitu ketahanan nasional. Lalu yang ketiga, yaitu aturan peralihan. Nah, ini mengatur tentang masa transisi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Lalu yang keempat, yaitu aturan tambahan. Ini mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di masa depan. Nah, bisa disimpulkan, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen merupakan konstitusi yang lebih demokratis, menghargai hak asasi manusia, dan menjamin pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Amandemen Undang-Undang 1945 merupakan upaya untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika bangsa Indonesia di era modern. Mungkin hanya itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.